Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 orang anggota yaitu Alfian Dojandris, Dwi Oktaviani, dan saya sendiri Muhammad Jafran Ashiraf, Nadia Putri Haya, dan yang terakhir ada Yusti Ningsih. Saya Muhammad Jafran Ashiraf akan menyampaikan apa itu transportasi. Transportasi adalah proses pemindahan manusia, binatang, maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Secara bahasa, transportasi diserap dari kata transportation dalam bahasa Inggris yang berarti angkutan atau alat untuk melakukan pekerjaan pemindahan. Fungsi transportasi salah satunya membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah atau negara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yusti Ningsih yang akan membahas apa itu pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustineksi dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi, yaitu tentang kondisi umum transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dwi Oktaviani dari kelas 1C dengan NIM 66612000047 dari jurusan Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan kondisi transportasi di perkotaan. Transportasi merupakan salah satu penunjang kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat. Kenapa sih transportasi itu sangat penting? Karena untuk berpergian, kadang kita menggunakan transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Di sini saya akan menjelaskan kondisi transportasi di perkotaan. Menurut saya, kondisi transportasi di perkotaan saat ini kurang memadai karena masih banyaknya copet ataupun yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi transportasi di perkotaan sangat kurang memadai. Yang pertama yaitu seperti KRL saat ini, seperti yang kita tahu bahwa KRL saat jam pulang kerja ataupun jam berangkat kerja pasti itu ramai banget dan membuat penumpang desak-desakan, dan hal ini tuh membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi. Yang kedua yaitu banyaknya copet. Seperti di angkutan umum masih banyaknya copet yang membuat masyarakat resah sehingga lebih memilih transportasi pribadi. Yang ketiga yaitu transportasi tersebut kurang layak fasilitasnya, seperti masih banyak di bis yang tempat duduknya tersebut tuh kayak robek tempat duduknya, sehingga membuat para penumpang kurang nyaman akan hal tersebut. Yang keempat itu masih banyak kayak pengamen. Kenapa hal ini juga membuat masyarakat kurang setuju menggunakan transportasi umum? Karena banyak pengamen yang terkadang suka memaksa penumpang untuk memberikan uang kepada pengamen tersebut. Dapat disimpulkan bahwa transportasi umum di perkotaan kurang memadai seperti yang sudah saya sebutkan pada sebelumnya. Tetapi ada juga yang sudah memadai, seperti di Jakarta ada angkot yang sudah menggunakan transaksinya menggunakan non tunai. Jadi dia transaksinya menggunakan kartu. Itu merupakan salah satu kemajuan teknologi yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Hayah dari kelas 1C. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi pada kota yang padat akan penduduk. Nah, menurut Amalia Aldian, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang transportasi, itu ada 3 strategi. Yang pertama itu manajemen permintaan atau demand management, yang kedua itu prioritas manajemen atau priority management, dan yang ketiga itu ada kapasitas manajemen atau capacity management.
Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada strategi Transportation Demand Management atau bisa disingkat dengan TDM. Nah, TDM ini menurut Tanah Ribbon merupakan bentuk umum dari manajemen lalu lintas dengan menggunakan sarana dan fasilitas transportasi umum yang sudah ada secara lebih efisien dengan meminimalisir kendaraan bermotor dengan mempengaruhi perilaku perjalanan yang meliputi frekuensi, tujuan, moda, dan waktu perjalanan. Nah, strategi TDM ini salah satunya berfokus untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sehingga masyarakat ini bisa beralih dari kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum. Nah, dengan penerapan TDM ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang transportasi, di antaranya itu mengurangi kemacetan, lalu juga mengurangi polusi udara, lalu meningkatnya pilihan transportasi umum, lalu juga mengurangi kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia terlebih akan kota yang padat penduduk ini, jumlah kendaraan pribadinya itu sangat banyak, baik motor maupun mobil. Nah, sehingga kondisi jalan itu dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Apalagi jika kondisi jalan sempit dan juga ada hambatan dalam perjalanan seperti kecelakaan. Itu mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang. Nah, kemacetan ini memberikan dampak yang buruk atau kerugian, menimbulkan kerugian. Di antaranya itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini sangat lama, lalu juga boros akan bahan bakar kendaraan, lalu tenaga kita juga lebih banyak terkuras, dan lain sebagainya. Nah, melihat kondisi itu, ada berbagai bentuk macam program TDM. Nah, yang kalau di Indonesia itu yang pertama itu ada Bus Rapid Transit. Bus Rapid Transit atau BRT ini merupakan transportasi umum dalam perkotaan yang berbasis sistem transit. Nah, kalau kita biasa bilang itu kalau di Jakarta itu ada namanya Transjakarta. Kalau di Jogja itu ada Trans Yogyakarta. Kalau di Bandung itu ada Transmetro. Nah, itu merupakan bus rapid transit. Lalu yang kedua itu ada KRL, MRL, dan juga LRT. Nah, ketiga transportasi umum ini merupakan transportasi umum yang berbentuk kereta yang digerakkan dengan aliran listrik. Ketiganya ini memiliki perbedaan dalam sistem perlintasannya. Kalau KRL itu perlintasannya di atas tanah, kalau MRL itu perlintasannya itu ada di bawah tanah dan juga ada yang sistem perlintasan melayang. Kalau LRT itu sistem perlintasannya itu sistem perlintasan melayang. Nah, KRL, MRL, dan juga LRT ini memberikan kualitas pelayanan yang berupa kenyamanan, yang lalu juga kecepatan waktu dalam mencapai tujuan. Kalau misalkan kendaraan pribadi kan itu macet, biasa macet. Kalau dengan menggunakan KRL, MRL, dan LRT ini tidak ada hambatan dalam perjalanannya. Yang lalu juga tarif yang relatif murah dan tetap. Nah, dalam stasiunnya pun memberikan fasilitas kepada para calon penumpangnya, tetapi perlu diperhatikan bahwa fasilitas-fasilitas ini tidak semuanya tersedia di stasiun yang ada. Tetapi saya ambil contoh, itu ada stasiun MRT yang ada di Lebak Bulus. Nah, fasilitas yang diberikannya ini berupa seperti toilet bagi penyandang disabilitas, lalu juga ada ruang untuk ibu menyusui, lalu mesin tiket yang sudah berbentuk seperti ATM, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada strategi manajemen prioritas atau priority management. Nah, strategi manajemen prioritas merupakan salah satu manajemen lalu lintas ini yang dilakukan dengan membuat prioritas bagi pengguna jalan. Salah satu contohnya itu program busway. Nah, busway ini jalannya itu dikhususkan untuk kendaraan bus saja, bus rapid transit saja.
Nah, busway. Busway ini merupakan jalur khusus bagi para kendaraan bus yang benar-benar terpisah dari jalur kendaraan lain, sehingga jadwal ketepatannya pun lebih dapat dipastikan. Nah, secara umum tujuan penerapan sistem busway ini yang pertama itu ada peningkatan perjalanan penumpang bus, lalu juga peningkatan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna bus, lalu juga waktu perjalanan yang lebih terjadwal dan diperkirakan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada strategi manajemen kapasitas atau capacity management. Jadi, strategi kapasitas manajemen ini merupakan salah satu manajemen lalu lintas yang dilakukan dengan membuat bagaimana agar kapasitas penggunaan jalan ini menjadi lebih efektif. Nah, penerapannya dari strategi manajemen ini salah satunya dengan perbaikan pada simpang jalan. Permasalahan kemacetan di kota ini juga dapat disebabkan karena padatnya kendaraan di persimpangan jalan. Jadi di persimpangan jalan ini sering terjadinya seperti pertemuan kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, hal ini diperparah juga dengan rendahnya kapasitas jalan karena pemanfaatan ruang yang tidak optimal. Nah, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan adanya jalan khusus bagi kendaraan untuk yang ingin berbelok kiri. Nah, pembuatan jalan khusus untuk kendaraan yang ingin membelok kiri ini dilakukan dengan pelebaran jalan pada persimpangan jalan. Perkenalkan, nama saya Alfian Jadris. Di sini saya ingin melanjutkan apa yang telah Nadia sampaikan mengenai strategi peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi. Ya, di sini saya ingin membahas mengenai penggunaan teknologi dalam pelayanan publik di bidang transportasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi semakin hari semakin cepat saja perkembangannya, dan perkembangan teknologi tersebut semakin memudahkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas kesehariannya ataupun dalam pekerjaannya. Tidak terkecuali dalam peningkatan pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik di bidang transportasi dapat kita lihat dari bagaimana cara pemesanan tiket kereta api. Dulu saat kita ingin memesan tiket kereta api, kita harus datang ke stasiun lalu mengantri dan menunggu. Sekarang kita hanya perlu mengklik handphone, memesannya dari rumah dan menentukan tanggalnya sendiri. Hal tersebut sangat meningkatkan keefisiensian dari pelayanan publik tersebut. Yang kedua, adanya customer care, yaitu sebuah aplikasi yang menampung permasalahan masyarakat yang menerima pelayanan publik tersebut, sehingga permasalahan tersebut akan dipikirkan oleh penentu kebijakan selanjutnya hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Nah, itu tadi sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai penggunaan teknologi. Nah, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil dari upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil upaya dari peningkatan pelayanan publik. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, hasil positifnya dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, lingkungan yang bersih dan sehat akan tercipta apabila masyarakat menggunakan transportasi publik. Dapat kita bandingkan apabila 50 orang menggunakan kendaraan pribadi dan 50 orang menggunakan satu transportasi publik seperti bis, maka polusi udara tersebut akan lebih kecil bila menggunakan bis dan lingkungan akan menjadi lebih bersih. Yang kedua adalah mengurangi kemacetan. Ya, kemacetan itu biasanya terjadi akibat terlalu banyaknya kendaraan. Dengan adanya transportasi publik, 50 orang hanya perlu dalam satu kendaraan. Nah, hal tersebut sangat mengurangi angka kemacetan. Yang selanjutnya adalah membantu perekonomian masyarakat kelas bawah. Ya, dengan transportasi publik ini, masyarakat kelas bawah dapat melakukan aktivitas perjalanan jauh dengan hanya membayar biaya yang murah. Bandingkan saja apabila dia harus membeli kendaraan, mengisi bensinnya, dan merawatnya. Hal tersebut sangat menyusahkan mereka. Dengan ada transportasi publik seperti kereta, mereka hanya perlu membayar 3.000, misalnya dari Jakarta hingga ke Tangerang. Nah, yang selanjutnya adalah hemat tenaga. Ya, apabila kita menggunakan transportasi publik, maka tenaga kita akan lebih hemat karena kita hanya perlu duduk dan menunggu hingga sampai ke tujuan.
Yang selanjutnya adalah yang terakhir, mengurangi angka kecelakaan. Ya, angka kecelakaan akan berkurang apabila masyarakat menggunakan transportasi publik. Hal ini didasari oleh kecelakaan yang terjadi biasanya disebabkan oleh pengendara yang ngantuk. Dengan adanya transportasi publik, hal tersebut dapat diantisipasi karena yang pertama itu supir dari transportasi publik ini biasanya sudah berpengalaman. Yang kedua, ada supir penggantinya sehingga apabila salah satu supirnya kelelahan dapat digantikan dengan supir yang lainnya. Yang ketiga ini, kendaraan tersebut pasti sudah dirawat dengan baik karena itu milik pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kesimpulan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Upaya tersebut membawa dampak positif untuk kita semua. Hal tersebut patut kita apresiasikan karena pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, sedikit saran saja, pemerintah harusnya bisa lebih meningkatkan prioritas kepada kaum disabilitas karena melihat dari negara lain, pemerintah kita ini sangat minim untuk hak kaum disabilitas. Harapannya pemerintah dapat meningkatkan hak kaum disabilitas dalam pelayanan publik, terutama di bidang transportasi umum. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam.